Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria tampan dengan ekspresi muka yang datar bernama Kazami Yuji. Tapi untuk kedepannya kita panggil saja Yuji ya teman-teman. Nah, jadi pemeran utama kita pada anime ini itu merupakan seorang anggota elit militer Jepang yang memiliki keinginan untuk bersekolah dan menjalani kehidupan layaknya siswa SMA pada umumnya. 何者なんだお前、どっかのテロリストか。風見裕二、職業は学生だ。 Kalau kalian penasaran alasan dibalik Yuji ini ingin menjalani kehidupan SMA, mungkin Aing akan bahas di next video aja ya teman-teman. Itu pun kalau video ini rame dan kalian ingin lanjutin pembahasan season 2-nya. Jadi komen aja lah ya cu ya. Lanjut, setibanya di sekolah tersebut nampak ada yang aneh nih ya cu. Karena di sekolah yang segini luasnya tampak terlihat sangat sepi dan hanya diisi 5 perempuan saja gitu kan, plus 1 kepala sekolah. 最後にもう一つだけだ。はい、どうぞ。ここは普通の学校なのか。 Tapi ya seperti biasa ya para penonton, Aing si YouTuber ganteng kalem idaman janda tetangga kalian akan memperkenalkan terlebih dahulu nih kelima wanita selebeu ini. Yang pertama adalah gadis yang selalu memakai pakaian pelayan bernama Sachi. Ya, alasan kenapa Sachi selalu menggunakan baju pelayan itu sendiri adalah karena Sachi sangat suka jika dirinya itu diandalkan serta diberi perintah oleh orang lain. Aku punya ide. Baru mulai, Cok. Sedangkan untuk sifatnya sendiri bisa dibilang ya rata-rata aja sih, kecuali brut-brutnya gitu kayak nampak menggoda. Boy. Yang kedua, seorang gadis dengan brut-brut ekstra jos pancen. Oh ye, ini bernama Amane. Baba Boy. Nah, Amane ini merupakan seorang gadis ceria dan selalu saja menempel dengan Yuji gitu kan kemanapun Yuji pergi. Dan tidak jarang Amane selalu menggoda Yuji untuk melakukan adegan perkewer-keweran duniawi ya bro. お待たせ。着替え終わったよ。別に待ってないぞ。どう？似合う？露出しすぎだ。釣れないな。 Yang ketiga, loli incaran FBI bernama Makina. Nah, Makina merupakan loli yang sangat ceria dan sangat suka dekat-dekat dengan Yuji. Bahkan saking dekatnya Makina, di sini Makina itu sudah menganggap Yuji seperti kakaknya sendiri. 名前で呼ぶの恥ずかしいよ。なら好きに呼んでいい。じゃあお兄ちゃん。お兄。 Keempat ada Michiru yang merupakan gadis yang bisa dibilang sangat aktif, ceroboh, dan suka ngelawak ya meskipun lawakannya garing gitu kan. 私は松島みちる。このクラスで委員長的なことをしているわ。様付けで呼ばなきゃいけないんだけど、許してあげる。いや、なんかまずいこと言っちゃったかな。 Tapi di luar hal tersebut, sifat utama Machiru itu merupakan tsundere. Yang kelima ada Saki. Saki merupakan gadis pendiam, misterius, dan selalu berpikir secara logika. Berbanding terbalik dengan keempat gadis lainnya yang sangat suka berada di dekat Yuji, hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh Saki. Saki terlihat sangat membenci Yuji, dan tidak jarang Saki mencoba melukai Yuji dengan pisau yang selalu ada di tangannya itu. 何かしてくるだろうとは思っていたが、ナイフで来たか。 Dan yang terakhir itu ada Chijuru. Chijuru merupakan seorang kepala sekolah dari SMA Yuji saat ini. Dan ya sepertinya sih saat ini cuma Chijuru aja gitu yang tahu mengenai latar belakang Yuji yang merupakan seorang anggota elit militer Jepang. Mungkin itu dia sih perkenalan secara pendek adik kecil kalian mengenai keenam gadis yang berada di SMA tersebut. Sekarang mari kita balik ke ceritanya ya cu. Waktu demi waktu pun Yuji tampan kita lewati sebagai seorang siswa SMA pada umumnya. Pada awalnya sih tidak ada yang aneh gitu kan dengan kehidupan SMA Yuji. Semua berjalan mulus, semulus paha waifu kalian. Hingga semua itu berubah ketika Yuji berbicara secara empat mata dengan Michiru. Akan tetapi ketika Yuji ini tengah berbicara kecil dengan Michiru,
Ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan Michiru yang langsung mengsilaturahmi bibir Yuji. Yuji yang mendapatkan perlakuan aneh dari Michiru ini tentunya curiga ya kepada Michiru. Jangan-jangan Michiru memiliki dua kepribadian gitu kan? Secara kan Michiru yang selama ini dikenal Yuji itu merupakan Michiru yang aktif, suka bercanda, dan sangat tsundere. Buat kalian yang nggak tahu apa itu tsundere, ya bahasa simpelnya mah malu-malu kucing lah. Dalam artian seorang tsundere sangat pantang sekali mengutarakan keinginannya serta perasaannya kepada orang yang mereka sukai. 聞いていたのか。ロン、別にあんたのことなんか興味ないんだからね。勝手に変な話聞かせないでよね。 Nah, sedangkan Michiru yang Yuji temui kali ini sangat jauh, bahkan berbanding terbalik dengan Michiru biasanya. Yang mana Michiru yang ditemui Yuji ini terkesan orang yang serius, pendiam, serta sangat jujur dengan perasaannya. Bahkan berani mencium Yuji malahan tanpa ragu. Singkat cerita, kepribadian ganda Michiru ini semakin terlihat ketika kucing kesayangan Michiru sekaligus sahabat satu-satunya bagi Michiru ini pergi ke isekai karena tertabrak. Ya, siapa lagi gitu kan pelakunya kalau bukan Trukun? Nah, dari kejadian itulah Michiru pun sangat terpukul serta sangat depresi hingga Michiru menyerahkan kendali penuh atas tubuhnya ini kepada kepribadian yang satunya. 単刀直入に聞く。お前はもう一人のミチルだな。やれやれ、君の目はごまかせないみたいだね。 Michiru versi serius yang mengetahui bahwa Yuji ini sudah tahu mengenai kepribadian ganda Michiru langsung menceritakanlah dari alasan Michiru yang sudah menyerah mengenai kehidupannya serta masa lalu Michiru yang menurut Aing sih cukup menyedihkan bro. Jadi dari kecil Michiru ini sama sekali tidak memiliki kelebihan serta teman satupun. Walaupun Michiru ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai suatu bidang, tapi entah mengapa ia tidak pernah bisa mencapai hal tersebut. Bahkan Michiru pun mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang manusia yang bodoh, lamban, dan tidak berguna. Keadaan ini tidak berubah hingga Michiru duduk di bangku SMP. Michiru yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisinya saat ini pun memutuskan untuk pergi ke isekai dengan cara melompat dari gedung. Akan tetapi ketika Michiru baru saja tiba di atap gedung sekolahnya, ずるい。iya, ternyata di atap gedung sekolah ini juga ada siswi lainnya yang ingin pergi ke isekai juga. Siswi ini yang kita panggil saja Yua Mikami yang tadinya ingin pergi ke isekai ketika mengetahui ada Michiru malah mengurungkan niatnya gitu kan. Dan ya mereka pun mulai curhat lah mengenai masalah satu sama lain. 変な人。 So, ya dari sinilah untuk pertama kalinya dalam hidup Michiru, pada akhirnya Michiru bisa merasakan apa yang namanya sahabat yang sangat mengerti mengenai dirinya. Tapi sayangnya hal tersebut tidak berjalan dengan lama ya para penonton. Yua Mikami yang sudah tidak tahan lagi dengan kehidupannya itu pun memutuskan untuk pergi ke isekai di hadapan Michiru. Michiru yang melihat satu-satunya manusia yang begitu berharga bagi dirinya pergi ke isekai tepat di depan matanya, tentunya sangat shock gitu kan hingga mengakibatkan Michiru mengalami gagal jantung. Pada awalnya sih Michiru mengira bahwa kehidupannya ini akan berakhir sampai sini serta akan menyusul Yua Mikami ke isekai. Tapi seolah nasib buruk selalu berpihak kepada dirinya, Michiru ini mendapatkan donor jantung dari Yua Mikami sehingga nyawa Michiru pun terselamatkan. 安心して。心配しなくていいんだよ。 Yang artinya kepribadian kedua Michiru ini adalah Yua Mikami yang hidup di dalam tubuh Michiru akibat jantungnya yang diberikan kepada Michiru. Nah, karena trauma masa lalu yang diakibatkan sahabatnya ini pergi ke isekai, Michiru pun nampak begitu depresi ketika mengetahui kucing yang sudah dianggapnya sebagai sahabatnya itu pergi ke isekai juga. Hingga membuat Michiru sudah tidak kuat lagi untuk menjalani kehidupannya dan Michiru ini benar-benar ingin pergi ke isekai aja gitu kan. Nah, Yuji yang mengetahui keinginan Michiru versi tsundere ini adalah kematian, tanpa banyak basa-basi Kang langsung mewujudkan keinginannya tersebut. だから本当の気持ちを教えろ。死にたい。そうか。俺がお前を殺してやる。
Yang mana kini kita diperlihatkan Yuji yang mengubur hidup-hidup Michiru dalam sebuah peti guna mewujudkan keinginan Michiru yang sangat ingin pergi ke isekai itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari Michiru jalani dengan penuh halusinasi dalam petinya tersebut. Hingga di hari ketiga ini Michiru benar-benar merasa tidak ingin mati dan berjanji akan lebih menghargai hidupnya itu. Akan tetapi sesaat Michiru mengatakan hal tersebut, 随分と早かったな。まだ埋めてから3日しか経っていないぞ。死にたいとしつこく言っていた割には根性がないな。 Ya ternyata Yuji ini sudah menunggu Michiru selama 3 hari 3 malam untuk mengajarkan Michiru mengenai seberapa penting kehidupan bagi manusia. Ya walaupun jika Michiru tidak berhasil keluar dan benar-benar mati di dalam peti, Yuji ini sama sekali tidak memiliki rencana kedua. Ya para penonton, Yuji hanya akan menunggu Michiru hingga Michiru ini benar-benar pergi ke isekai. Meskipun agak terdengar kejam, tapi menurut Yuji ini merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengajarkan Michiru mengenai seberapa berharganya kehidupan ini. ありがとうユージ、ありがとう。 Yang oleh karena itu masalah Michiru pun berhasil diselesaikan. Lalu kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Yuji yang mendapatkan sebuah misi dari atasannya guna mengawal Sakaki. Oh ya, atasan dengan body penggoda iman serta brut-brut yang bisa menghancurkan iman kalian ini adalah Julia ya para penonton. Yuji yang mendapatkan perintah dari Julia brut-brut pada akhirnya mengiyakannya gitu kan. Di sini Yuji selalu menempel kemanapun Sakaki pergi tanpa Sakaki tahu bahwa Yuji ini memiliki misi untuk mengawalnya. Tapi tiba-tiba saja ありがとう。 ようやくお出ましか。 どけ。 Ya, tiba-tiba saja ada sekumpulan orang yang tak dikenal menyerang mereka. Tapi ya bagi Yuji, 4 orang krocok ini mah bukan hal yang sulit ya teman-teman. Yang oleh karena itu, Yuji pun dapat dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Nah, pertanyaannya, siapakah Sakaki? Kenapa Sakaki harus dikawal oleh orang seelit Yuji? Dan kenapa Sakaki diincar oleh orang yang tak dikenali? Jadi begini para bangsawan, Sakaki ini merupakan satu-satunya anak dari pasangan konglomerat. Tetapi ayah Sakaki yang mengetahui Sakaki ini adalah seorang wanita tentunya tidak mau menerima Sakaki sebagai keluarganya. Karena menurut ayah Sakaki, wanita itu tidak bisa meneruskan seluruh usaha dari ayahnya tersebut. Yang oleh sebab itulah Sakaki diasingkan bersama dengan ibunya. Dan ayah Sakaki ya jelas kawin lagi dong dengan wanita lain. Nah, ibu Sakaki nih yang mengetahui ayah Sakaki kawin lagi tentunya merasa depresi gitu kan. Serta mulai menyalahkan Sakaki. Kenapa gitu Sakaki itu harus jadi seorang perempuan? あなたが男の子だったらよかったのにね。 Dan kenapa Sakaki tidak menjadi seorang laki-laki saja? Yang jelas jika Sakaki ini adalah seorang laki-laki, kehidupan ibu Sakaki itu tidak akan sehancur seperti sekarang. Sakaki yang mengetahui bahwa orang yang paling ia percayai mengatakan hal tersebut, tentunya merasa putus asa dan terus-menerus menyalahkan dirinya yang sudah dilahirkan menjadi seorang wanita. Hingga 榊さん、いいなら私が。 Yap, saking putus asanya Sakaki pun berubah menjadi psikopat. Sedangkan alasan kenapa Sakaki selalu menyerang Yuji ketika awal-awal masuk sekolah itu sih asumsi aing ini mah ya karena rasa benci Sakaki kepada laki-laki. Oke lah lanjut, masalah Sakaki ini tidak berhenti sampai sini saja ya para penonton. Para orang yang tidak dikenal tadi yang ternyata merupakan anak buah dari ayahnya Sakaki melaporkanlah mengenai kegagalan mereka menculik Sakaki akibat Yuji. Ayah Sakaki yang mengetahui rencana pertamanya ini gagal tentunya tidak tinggal diam gitu kan. Yang oleh karena itu, kini ayah Sakaki lah yang turun tangan sendiri untuk mengajak Sakaki pulang. Namun 捕まえろ。近寄らないで。
Yap, Sakaki tidak segan-segan menembak siapa saja yang berani melangkah sejengkal saja di hadapannya. Hingga sore menuju malam pun tiba. Sakaki yang sedari tadi terus-menerus menembakkan pelurunya pada akhirnya kehabisan peluru juga gitu kan. Yang oleh karena itu, para tim keamanan ayah Sakaki pun langsung dengan sigap menyergap Sakaki. Akan tetapi... ごめんねお父さん。 Iya, tanpa disangka-sangka, Sakaki ini memegang sebuah granat serta tanpa ragu meledakkan granat itu bersama dengan dirinya. Ayah Sakaki yang mengetahui anaknya Tsusun pun tentunya sangat merasa bersalah ya bro, karena ayah Sakaki sudah melantarkan Sakaki beserta ibunya hingga membuat Sakaki mati seperti ini. Tapi jika kalian pikir ini semua sudah berakhir, coba deh lihat yang satu ini. 聞こえたか。私こうして別れてやっとお父さんの気持ちが分かった気がする。 Iya, ternyata Sakaki ini masih hidup ya para penonton. Bingung? Jadi gini nih ceritanya. So, semua ini sudah direncanakan oleh Yuji serta Julia Brut. Di sini Yuji berperan sebagai seorang sniper yang menembakkan peluru pengganti di pistol milik Sakaki. Gini, biar kalian gak nambah bingung. So, sebenarnya peluru yang dimiliki Sakaki itu kosong. Peluru yang selama ini Sakaki tembakan itu berasal dari Yuji yang menembak dengan momentum yang sangat pas dari atas mercusuar yang berjarak 900 meter. Nah, pertanyaannya bagaimana Yuji bisa mempaskan momentum tembakannya dengan Sakaki? Ya, ternyata Yuji ini sudah menempelkan kamera tersembunyi di salah satu anggota keamanan agar bisa tahu gitu ketika Sasaki akan menembak pistolnya tersebut. Sedangkan Julia di sini berperan untuk mencari tubuh pengganti guna menukarkan tubuh Sakaki asli ketika akan meledakkan diri. Ya menurut aing sih di sini momen-momen yang sangat krusial banget ya para penonton, karena telat sedikit aja bisa-bisa Sakaki asli auto pergi ke isekai. Secara granat yang dipegang Sakaki ini merupakan granat sungguhan. Dan ya pada akhirnya masalah Sakaki pun berhasil diselesaikan. Dan yang paling penting Sakaki pun akhirnya join juga gitu ke dalam haremnya Yuji. タッチが変わったな。そう？ああ、魅力的だ。 And ya karena masalah dua haremnya ini sudah berhasil diselesaikan, jadi tinggal masih ada 3 harem yang tersisa ya bro. Tapi karena kurang menegangkan otong, jadi yang persingkat aja lah ya. Oke, yang ketiga ini adalah Sachi. Jadi ternyata Sachi ini merupakan teman masa kecil dari Yuji. Namun di balik itu semua, Sachi selalu merasakan kesepian karena kedua orang tua Sachi merupakan seorang pebisnis yang sangat sibuk mengurusi usaha keluarga mereka. Hingga tibalah hari ulang tahun Sachi. Kedua orang tua Sachi yang mengetahui anaknya ulang tahun tentunya mencoba meluangkan waktunya untuk selalu menemani Sachi seharian. Secara kan selama ini mereka selalu sibuk ya mengurus urusan bisnis. Tapi Sachi yang mendapatkan perlakuan spesial dari kedua orang tuanya tak merasa bahagia sama sekali. Yang oleh karena itu, Sachi pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya dengan mengasingkan diri di taman. Jam demi jam pun berlalu. Di sini Sachi mulai merasa bersalah kepada orang tuanya dan berniat untuk meminta maaf kepada mereka. Tapi Sachi! ya lagi dan lagi, entah mengapa gitu kan, aing serta adik kecilku yang mungil ini pun juga tidak tahu, Trukun selalu ada siap siaga untuk mengirimkan orang-orang tercinta dalam anime pergi ke isekai. Yang tentunya kejadian ini membuat Sachi sangat depresi hingga merubah karakternya menjadi gadis penurut dan selalu ingin bisa diandalkan oleh siapapun. Bahkan Sachi tidak segan-segan bro akan meledakkan sekolahnya sendiri karena permintaan konyol dari Michiru yang tidak ingin adanya ujian. Namun ya beruntungnya di sini ada Yuji gitu kan yang berhasil menggagalkan itu semua. 爆弾か。ああ、心配するな。カウントが0になると停止するよう俺が細工しておいた。
Yuji yang sedikit demi sedikit mulai sadar bahwa Sachi ini merupakan teman kecilnya, berusaha untuk mengajak Sachi ke pabrik keluarganya untuk menunjukkan sesuatu. Yang mana hal itu adalah... サチ10歳の誕生日おめでとう。 Ya ternyata kedua orang tua Sachi ini sudah menyiapkan sebuah mungkin kenangan yang paling indah sekaligus sangat menyayat hati Sachi. Yang mana di sini kedua orang tua Sachi sudah menyiapkan setumpuk ucapan ulang tahun sekaligus permintaan maaf mereka karena terlalu sibuk mengurusi pekerjaannya. Sachi yang melihat hal tersebut pun tentunya tak kuasa menahan air matanya. Dan ya pada akhirnya masalah Sachi berhasil diselesaikan dan Sachi pun join juga ke dalam harem Yuji. Lalu selanjutnya adalah masalah si loli incaran para FBI, yaitu Makina. Di sini kita diperlihatkan Makina yang secara terang-terangan membeli Yuji untuk menjadi seorang ayahnya dengan harga 70 juta yen. Ya kalau dirupiahkan mah sekitar 7,6 miliar ya bro. Waduh, kalau dibelikan sabun bolong bisa-bisa satu provinsi ketutup dengan sabun bolong gitu kan. Tapi di luar itu semua, bisnis tetaplah bisnis. Mau dibeliin sabun bolong sebanyak 7,6 miliar kabar. Pala bapak kau pindah ke otong cuk ya. Enggak dong, Yuji pun pada akhirnya menerima hal ini dari Makina dan berperan sebagai ayah dari Makina. Nah karena kini Yuji merupakan ayah dari Makina, Yuji pun mulai mendidik Makina seperti seorang militer lah, dari fisik, cara menembak, hingga bagaimana cara menjadi seorang sniper yang baik. 射撃用意 射撃用意よし。 Tapi kalian bingung gak sih kenapa Loli ini bisa memegang uang sekitar 7 miliar? So, begini. Aing harap kalian memperhatikan secara baik-baik dan seksama ya, karena emang agak berat ini mah ceritanya. Jadi jangan garuk-garuk otong mulu cu. So, Makina ini bisa dibilang orang yang sangat pintar. Bahkan kepintaran Makina ini bisa dibilang setara dengan si Loli Shiro dari anime No Game No Life. Makina dapat mengingat semua kejadian dalam hidupnya serta semua dokumen hanya dengan sekilas melihatnya saja. Ya, sekilas ya bro. Walaupun Makina hanya melihat sebuah dokumen dalam 1 detik, Makina langsung bisa mengingat seluruh isi dokumen tersebut selamanya di dalam otaknya itu. Tapi di sisi lain Makina ini memiliki nasib yang malang, karena Makina ini selalu diburu oleh sang ibu. Sebab Makina mengetahui semua dokumen rahasia milik keluarganya, ditambah ayah Makina ini sudah dikhianati serta dilobikan oleh ibu Makina sendiri karena mengancam akan membeberkan seluruh keburukan keluarga ibu Makina. 汚職の証拠とやらを渡してくれさえすりゃ俺らもこんな真似しなくて済んだのによ。 Nah, karena Makina memiliki otak dan daya ingat yang luar biasa cerdas, selagi Makina hidup, ibu Makina ini tidak akan pernah hidup dengan tenang. Karena ditakutkan Makina akan membocorkan seluruh rahasia keluarga ibunya itu. Yuji yang memang notabene-nya sekarang sudah menjadi ayah Makina, ketika dirinya mengetahui putrinya diincar oleh ibu kandungnya sendiri, tanpa banyak basa-basi Yuji pun langsung UTW ke tempat ibu Makina berada. Dan ya, dengan muka dingin serta datarnya, Yuji pun langsung mengirim ibu Makina ke isekai. Dan ya, dengan singkat, padat, jelas, serta pendek kayak adik kecil kalian, masalah Makina pun berhasil diselesaikan. Ya, meskipun Yuji enggan memasukkan Makina ke dalam haramnya sih, karena gak usah ditanya lah alasannya kenapa. Lanjut, nah akhirnya kita tiba di masalah Amane. Seperti yang kita tahu bahwa selama ini Amane itu selalu menempel dengan Yuji serta tak jarang mengajak Yuji untuk melakukan adegan perkewer-keweran duniawi ya. Baba Bowie. Tapi kalian mikir gak sih, mana ada gitu kan, ada cewek baru pertama kali bertemu dengan laki-laki langsung mengajak perkewer-keweran ya bro, ya kecuali Lonet sih. Jadi alasan dibalik itu semua adalah karena Amane ini memiliki hutang budi, lebih tepatnya nyawa sih, kepada kakak perempuan Yuji bernama Kazuki Kazami, tapi kita panggil saja Kazuki ya. So semua ini bermula ketika Amane masih duduk di bangku SMP 6 tahun lalu, tanggal 14 Agustus. Kini kita diperlihatkan rombongan bus yang membawa klub basket SMP yang berniat akan pulang dari camp latihannya. Akan tetapi
Ya, tiba-tiba saja bus yang membawa para rombongan anak SMP ini mengalami pecah ban sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam jurang. Ya, meskipun dalam kejadian ini tidak terlalu banyak memakan korban sih, tapi sialnya kini mereka semua terjebak dalam hutan berantara yang sama sekali belum terjamah oleh manusia. Ditambah sinyal serta kompas nampak sama sekali tidak berjalan ya di sini. Nah, seperti biasa karena di sini ada beberapa karakter penting, jadi Aing akan memperkenalkan kalian terlebih dahulu lah beberapa karakter penting dalam kisah masa lalu Amane ini. Yang pertama itu ya jelas Amane, lalu ada kakak Yuji yaitu Kazuki, ketua klub basket bernama Sakashita, serta guru mereka bernama Ochi. Sedikit info aja ya, jadi hubungan Kazuki serta Sakashita sang ketua klub basket ini agak kurang akur lah. Ini semua disebabkan karena cuman berbeda pikiran aja lah mengenai cara penyelesaian masalah. Lanjut, hari pertama mereka terjebak nampak mereka berhasil bertahan hidup ya. Kazuki yang memang notabene-nya seorang murid pintar, ia mengurus orang-orang yang terluka dan membersihkan setiap luka mereka, dan mulai membagikan tenda-tenda untuk mereka tinggal. Hari kelima stok makanan mulai menipis sehingga pembatasan makanan pun mulai dilakukan demi menjaga stok makanan yang ada hingga bantuan benar-benar tiba. Pada hari ke-9 karena bantuan tak kunjung datang, Ochi sebagai guru memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka guna mencari bantuan dengan membawa setengah stok makanan yang ada. Hingga di hari ke-15 karena bantuan tak kunjung datang, guru mereka pun tak kunjung kembali membawa kabar baik. Akal sehat sebagai murid ini juga sudah mulai agak-agak, dan di sini juga mereka sudah mulai kehabisan stok makanan sehingga mereka memakan apa saja yang bisa dimakan guna bertahan hidup. Hari yang sudah tak terhitung hari keberapa, satu demi satu siswa mulai meninggal serta kembalinya Pak Ochi dari hutan, tapi dengan keadaan kejiwaannya yang agak terganggu ya bro. Bapak Ochi yang mengetahui siswanya satu demi satu pergi ke isekai pun pada akhirnya berencana menguburkan mereka di sisi lain hutan. Tapi anehnya ketika Bapak Ochi ini selesai menguburkan para siswa yang sudah pergi ke isekai, Pak Ochi selalu membawa daging dengan embel-embel ini adalah daging rusa buruannya. Para siswa lainnya yang mengetahui ada daging tentunya tanpa pikir panjang langsung menyantap daging tersebut dengan sangat lahap, kecuali Kazuki serta Amane. Di sini Kazuki sama sekali tidak mau memakan daging yang dibawa Pak Ochi karena suatu alasan yang belum ia katakan kepada Amane saat ini. Hingga malam hari pun tiba. Di sini Kazuki mengajak Amane untuk melarikan diri karena menurut Kazuki semua orang yang ada di sini mereka semua sudah benar-benar berubah menjadi iblis. Amane yang bingung dengan perkataan Kazuki tidak diberikan kesempatan sama sekali oleh Kazuki untuk bertanya karena waktu yang mereka miliki juga sudah tidak banyak. Hingga sebuah fakta yang mengejutkan pun terungkap, yaitu 見てごらんなさい。あの二人、こんな関係だったんだ。 ya ternyata Sakashita ini diam-diam menjalani hubungan perkewer-keweran duniawi ya dengan Pak Ochi. Ditambah daging-daging yang mereka makan saat itu adalah daging dari teman-temannya yang sudah pergi ke isekai. Pak Ochi yang mengetahui rahasianya sudah terbongkar ini tentunya langsung mengejar mereka. Tapi tak berhenti sampai situ saja ya para penonton. Seluruh teman-teman mereka ini yang sudah berubah menjadi sosok iblis benar-benar ingin berniat untuk melobikan Amane dan juga Kazuki. Nah, karena menurut Kazuki kondisi ini sudah benar-benar tidak kondusif jika harus lari bersama, Kazuki pun memutuskan untuk membiarkan Amane pergi sendiri dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Amane. Amane yang tidak punya pilihan lain tentunya langsung pergi begitu saja dengan rasa bersalah yang terbebani di pundaknya itu. Hingga waktu demi waktu pun berlalu dan 嘘、本当に。 iya, Amane pun berhasil menemukan jalan raya dan kembali dengan selamat. Tapi selamatnya Amane ini bukan berarti Amane bisa hidup dengan tenang ya teman-teman. Karena semua orang ini malah justru menyalahkan Amane. Karena kenapa Amane saja gitu yang berhasil menyelamatkan diri, tak terkecuali ayah dari Sakashita. Yang mana ayah dari Sakashita ini menyimpan dendam yang sangat besar kepada Amane. Sampai-sampai ayah Sakashita ini menyandra seluruh teman-teman Yuji. Tapi ya lagi-lagi
selagi masih ada Yuji, semua masalah bisa diselesaikan. Dengan dibekali sniper serta jarak yang menurut Aing luar biasa jauh ya, yaitu 2 km, Yuji berhasil melobikan Ayah Sakashita hanya dengan setitik lubang kecil aja yang ada di atap gedung sekolah. 今から狙撃する And ya, karena semua berakhir dengan bahagia dan Yuji pun juga berhasil menggait kelima wanita ini untuk menjadi haramnya dan juga budak perkewer-kewernya, maka anime Grisaya no Kajitsu pun berakhir.